Halo guys. Apa sih sebenarnya supervisi itu? Jadi, supervisi ialah suatu proses yang melibatkan pengawasan, bimbingan, dan juga pengelolaan terhadap suatu kegiatan dan juga suatu proses. Sarana dan prasarana itu apa sih? Sarana dan prasarana itu ada dua elemen penting yang mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan, terutama di lingkungan pendidikan, kerja, dan di lingkungan umum. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung kelancaran aktivitas. Sarana itu mencakup apa aja sih? Sarana itu mencakup semua peralatan, alat bantu, atau benda-benda yang langsung digunakan dalam suatu proses, misalnya di lingkungan sekolah. Sarana meliputi buku, alat tulis, komputer, dan papan tulis. Kalau prasarana meliputi apa? Kalau prasarana itu mendukung hal yang lebih besar seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Oh, jadi gitu. Bentar. Jadi, supervisi sarana dan prasarana itu apa sih? Jadi, supervisi sarana dan prasarana adalah proses pengawasan dan pelatihan terhadap fasilitas dan alat-alat yang menunjang kegiatan pada organisasi, lembaga pendidikan, atau perusahaan. Tujuannya adalah memastikan sarana dan prasarana tersedia, berfungsi optimal, dan terawat dengan baik. Dalam konteks pendidikan, misalnya supervisi ini bertujuan agar lingkungan belajar mendukung proses belajar mengajar seperti tersedianya ruang kelas, laboratorium, buku, dan fasilitas lainnya. Nah, dalam supervisi itu ada langkah-langkah dalam pengawasan sarana dan prasarana. Biasanya itu meliputi yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan itu menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, ada perencanaan. Perencanaan itu menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana serta prasarana. Yang ketiga, ada pengawasan. Pengawasan itu memeriksa kondisi sarana dan prasarana secara terbuka. Yang keempat, ada pembinaan. Pembinaan itu memberikan arahan atau perbaikan jika ditemukannya kekurangan. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi itu menilai efektivitas penggunaan sarana dan prasarana serta memberikan laporan hasil pengawasan. Jadi, sarana prasarana itu pengawasan yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Begitu teman-teman. Oh, gitu. Terima kasih semuanya. Apa sih tujuan dari supervisi sarana dan prasarana di lembaga pendidikan? Jadi teman-teman, supervisi sarana dan prasarana pendidikan amatlah sangat penting untuk menjamin kualitas pembelajaran dan juga mendukung proses pendidikan yang efektif. Ada tujuan utama dari supervisi sarana dan juga prasarana di lembaga pendidikan. Yang pertama ialah menjamin keamanan dan juga keselamatan. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, efisien dan efektivitas penggunaan. Yang keempat, peningkatan dan juga perbaikan. Dan yang kelima ialah patuh terhadap standar. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab melakukan supervisi sarana dan prasarana? Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab dalam melakukan supervisi sarana dan prasarana ini di lembaga pendidikan itu dibagi berbagai pihak. Di antaranya yang pertama ada tim supervisi. Jadi tim supervisi ini seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua itu ada unit atau bagian sarana dan prasarana. Mereka ini bertanggung jawab melakukan supervisi harian. Yang ketiga ada komite sekolah. Jadi komite sekolah ini berperan memberikan masukan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Terakhir ada dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan ini melakukan supervisi pada lembaga pendidikan di wilayahnya. Selanjutnya selain pihak di antara guru dan staf yang mereka juga memiliki tanggung jawab. Di antaranya itu mendukung proses belajar mengajar yang efektif.
kapan sih supervisi sarana dan prasarana dilakukan? Jadi beberapa waktu yang umum untuk melakukan supervisi, yaitu rutin harian, mingguan, bulanan, tiwalah dan semester, sebelum dan kebutuhan perbaikan, sebelum dan sesudah acara dan kegiatan yang besar. Selain jadwal rutin, supervisi juga dapat dilakukan secara identitas jika ada laporan keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa frekuensi dan jadwal supervisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing lembaga pendidikan. Jadi itu adalah ringkasan-ringkasan catatan penting dari supervisi sarana dan prasarana di dalam beberapa waktu pada umumnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan di mana saja sih supervisi sarana dan prasarana itu dilakukan. Supervisi sarana dan prasarana di lembaga pendidikan dilakukan di berbagai tempat, meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang kantor, fasilitas olahraga, toilet atau kamar mandi, dan area umum. Supervisi dilakukan di semua lokasi tersebut untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana di lembaga pendidikan dalam kondisi yang baik, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Mengapa sih supervisi sarana dan prasarana itu penting di suatu lembaga pendidikan? Karena supervisi ini dampaknya sangat signifikan untuk terhadap kualitas pendidikan dan keselamatan semua pihak yang tersangkut. Berikut ada beberapa alasan mengapa supervisi ini penting dilakukan. Yang pertama yaitu menjamin keselamatan dan keamanan. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas penggunaan. Yang keempat, ada mencegah kerusakan dan kerugian. Yang kelima, ada meningkatkan ketersediaan dan akses. Dan yang terakhir, ada memenuhi standar dan persyaratan. Oke, baik, yang terakhir nomor 6. Bagaimana sih metode yang digunakan dalam supervisi sarana dan prasarana di lembaga pendidikan? Metode yang digunakan dalam supervisi sarana dan prasarana di lembaga pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan supervisi. Yang ketiga, analisis dan evaluasi data. Yang keempat, ada perumusan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kita bahas yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan itu memiliki beberapa aspek. Aspek pertama yaitu menentukan fokus supervisi. Yang kedua, menentukan metode pengumpulan data. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, kuesioner. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang keenam, wawancara. Yang kedua ada pelaksanaan supervisi, yang mana memiliki aspek pengecekan langsung, pengisian formulir supervisi, dan dokumentasi. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi data. Analisis dan evaluasi data ini yaitu menganalisis data yang terkumpul dan mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana. Yang terakhir ada perumusan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Memiliki aspek yaitu merumuskan atau memperbaiki sarana dan prasarana serta menentukan prioritas perbaikan dan melakukan tindak lanjut. Sekian video dari kami tentang supervisi sarana dan prasarana. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next time. Thank you for watching. Bye.